Roy Suryo kena mental. Selain gugatan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, juga hakim ini membongkar kedok yang sesungguhnya yang sedang dilaksanakan oleh Roy Suryo. Ternyata ini toh. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai selesai teman-teman. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Waduh, ini kena mental Roy Suryo. Selain gugatannya ditolak mentah-mentah, seluruhnya ditolak ini. Ini untuk kedua kalinya. Roy Suryo melayangkan gugatan pra-peradilan soal penetapan tersangkanya. Dan lagi-lagi hakim tunggal ini mengatakan menegaskan kalau penetapan tersangka Roy Suryo sah. Aduh. Dan kemudian hakim ini membeberkan kedoknya. Ada upaya untuk menunda-nunda perkara pokok. Ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Kita telah mendengar bersama putusan dari hakim tunggal Pak Hikudut Darpawan untuk permohonan kami yang kedua. Saya selaku pribadi tetap mengapresiasi putusan dan tetap mengaturkan terima kasih atas putusan pra-peradilan kami yang pertama, yang waktu itu beliau orang yang sama memutus untuk kemudian mengatakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Dan hari ini beliau memutuskan bahwa penersangkaan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu dikatakan tidak dapat diterima karena masalah timing, karena masalah waktu. Kita sudah mendengar semua pertimbangan dari kuasa-kuasa hukum saya. Ini ada pertimbangan yang berbeda. Kalau dulu mungkin beliau melihat secara komprehensif, ya, serat semuanya. Sekarang hanya melihat waktu saja. Karena melihat waktu bahwa tadi dikatakan oleh hakim tunggal bahwa waktunya sebenarnya sudah diberikan kesempatan. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya, lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Suraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Aduh, Roy Suryo ini nggak gentle banget teman-teman. Beda dengan Dr. Tifa. Dr. Tifa kan tidak mengajukan gugatan pra-peradilan atas dirinya jadi tersangka. Nah, Roy Suryo ini setelah hakim menolak gugatan pra-peradilannya untuk yang kedua, dia menyatakan seperti ini teman-teman. Rencana mereka akan melakukan lagi gugatan pra-peradilan ketiga sudah didaftarkan dan bahkan dijadwalkan minggu ini. Kemudian lagi akan menimbang, akan melakukan gugatan pra-peradilan keempat. Sampai kapan? Sampai kapan terus melakukan gugatan pra-peradilan ini? Kok nggak gentle banget ini Roy Suryo? Padahal kekeh ingin supaya ijazah Bapak Jokowi diperlihatkan. Ayo dong, nggak usah mengulur-ngulur waktu.
Dr. Tifa ngibu lagi dan mengarang cerita bohong. Ya, saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM. Presiden Joko Widodo Selasa pagi menghadiri Dias Natalis Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Di hadapan ribuan hadirin, Jokowi mengaku kehadirannya ini menggugah kenangannya saat kuliah. Aduh. Hadir sebagai pembicara dalam Dies Natalis UGM ke-68, Presiden Joko Widodo membuka kuliah umum dengan membeberkan kenangannya selama kuliah. Masuk UGM pada 1980, Jokowi mengaku berambut gondrong dan mengenakan celana cutbray. Ketika saya masuk ke kampus kita yang kita cinta ini, kenangan saya kembali 37 tahun yang lalu. Sebagai mahasiswa yang rambutnya gondrong, celananya cutbray. Sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM. Aduh, terbantahkan teman-teman. Lagi-lagi pernyataan Dr. Tifa terbantahkan. Bohong lagi nih dia. Dia menyebarkan berita hoax. Kebohongan-kebohongan terus dilakukan oleh Dr. Tifa. Jejak digital ini membuktikan bahwa Bapak Jokowi pernah jadi pembicara di UGM, diundang UGM, datang ke UGM, dan mengakui lulusan UGM. Hah? Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian? Tertipa sebagai perempuan, apakah tidak ada rasa kemanusiaan ya Pendukungnya. yang datang dari pihak kepolisian? Apakah pihak kepolisian merasa tidak punya ibu, tidak punya Memelas anak ya. perempuan? Dan ketika Dr. Tifa harus pakai baju rompi orange, apakah tidak punya pertimbangan bagaimana rasa malu? Kenapa kami buka ini? Dr. Tifa bukan penjahat, Iya, bukan koruptor. bukan Sampai sekarang koruptor. pun kami tidak tahu salahnya Dr. Tifa apa. Sampai dibawa. Tukang fitnah tapi kan. Yakin dengan baju orange. Karena beliau akan menunjukkan kepada dunia bahwa inilah hukum di Indonesia. Inilah kepolisian di Indonesia. Yang tidak Akan menunjukkan ke dunia, inilah Indonesia, kemudian ini itulah bla 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 bla. Pendukung daripada Dr. Tifa teman-teman. Aduh, banyak sekali strategi yang dilakukan oleh mereka ini. Mengecam, memelas, menggerutu, menggertak, dan sebagainya. Terus dilakukan. Pola-pola dilakukan oleh mereka ini. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terpikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, Wow. lalu kami bersama para advokat, bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini, karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya bukan hanya teman-teman media lokal, tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan. Persidangan yang semacam ini sudah sepatutnya dihentikan dan dinyatakan tidak diterima. Begitu kami. Aduh, kata-kata daripada Dr. Tifa ini lucu, konyol, tidak masuk akal teman-teman. Menggembor-gemborkan malunya negara kita, nanti akan diliput dunia. Ternyata karena mereka nggak punya bukti. Karena Dr. Tifa takut masuk penjara juga toh. Yang selama ini kan cuma dia berani klaim ini itu, tapi kalau bukti, kan sekarang ini bukti dibebankan kepada mereka. Si penuduh menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu, berarti kalian harus membuktikan tuduhan kalian. Bang Ferdi, terima kasih rekan-rekan media. Jadi hari ini telah dibacakan putusan pra-peradilan yang kedua permohonan kami terkait dengan penetapan tersangka menggunakan pasal 32 yang kami uji adalah bukti permulaan yang cukup. Dan apa yang dibacakan oleh hakim pra-peradilan tadi sesungguhnya adalah sesuatu yang harus kami hargai. Siapapun tunduk kepada putusan pengadilan karena berlaku asas pertama adalah asas Covid, yaitu hakim dalam memutuskan perkara. Buka-buka murung semua ya teman-teman. Setelah gagal, setelah gugatan mereka ditolak, dan yang kelihatan adalah kekecewaan meskipun sebenarnya mereka mengatakan
Di mulut mereka menghargai, menerima keputusan hakim, tetapi betapa nyeseknya, betapa malunya tuh ditolak mentah-mentah gugatan pra-peradilan mereka untuk keseluruhnya. Bukan hanya ditolak, tapi lagi-lagi hakim malahan menceramahi Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya. Ada ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini. Jangan lupa, mari kita lanjutkan diskusinya di ruang komentar yang ada di bawah.